Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Mama Arsel. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk duduk sebentar, minum teh hangat, dan mendengarkan obrolan kita hari ini. Aku tahu, di tengah kesibukan kita sebagai mama, sebagai istri, atau sebagai perempuan pekerja, ada banyak hal yang sering membuat pikiran terasa penuh. Salah satunya soal uang, yang kadang bikin kita pusing, tapi tetap harus kita hadapi setiap hari. Hari ini, kita akan ngobrol santai, tapi dalam tentang satu pertanyaan yang sering muncul. Sebenarnya, kita harus prioritaskan yang mana dulu ya? Tabungan dana darurat atau tabungan biasa? Kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya menyangkut cara kita membangun pondasi keuangan keluarga. Dan aku ingin mengajak Mama menikmati pembahasan ini pelan-pelan, tanpa terburu-buru. Kita cerita, kita renungkan. Dan siapa tahu, dari video ini, Mama dapat kejelasan baru tentang bagaimana memulai perjalanan finansial yang lebih tenang. Mari kita mulai. Kadang, ketika gajian datang, kita punya banyak sekali kebutuhan. Ada belanja bulanan, ada kebutuhan anak, ada urusan rumah, cicilan, jajan kecil-kecilan, dan mungkin ada keinginan yang sudah lama Mama pengen wujudkan. Lalu kita mulai berpikir, harusnya nabung dulu nggak ya? Atau mending dipakai buat kebutuhan yang jelas-jelas kelihatan? Kalau nabung, harus nabung yang mana? Dana darurat dulu atau tabungan biasa? Rasa bingung itu wajar banget, karena kita ingin jadi ibu yang bijaksana, yang bisa mengatur uang tanpa merasa bersalah. Tapi kita juga ingin tetap bahagia, bisa menikmati hidup, dan tidak merasa terlalu mengekang diri. Sekarang coba Mama bayangkan, sebuah rumah yang nyaman, bersih, rapi, dan hangat. Rumah itu berdiri tegak karena punya pondasi yang kuat. Nah, keuangan keluarga juga sama. Ada hal-hal yang terlihat di permukaan, seperti tabungan liburan, beli barang baru, atau bahkan tabungan untuk hal-hal menyenangkan. Yang tidak selalu terlihat, yang tidak instagramable. Tapi kalau itu runtuh, rumahnya ikut goyang. Itulah dana darurat. Dana darurat bukan tabungan yang kita pakai untuk belanja. Bukan juga tabungan untuk mewujudkan keinginan tertentu. Dana darurat adalah perlindungan. Perlindungan terhadap kemungkinan yang tidak kita inginkan. Ada yang sakit, motor tiba-tiba rusak, gaji telat masuk, laptop bermasalah, anak butuh sesuatu mendadak, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Saat hal-hal itu terjadi, kita bukan hanya butuh uang, kita butuh ketenangan, dan itu yang paling mahal. Bayangkan sedang panik, lalu harus pinjam sana-sini, atau terpaksa ngambil paylater, yang akhirnya bikin bulan berikutnya tambah berat. Itulah yang sebenarnya banyak Mama ingin hindari, tapi belum tahu mulai dari mana. Dan disinilah peran dana darurat. Ia seperti pelampung di tengah laut. Kita mungkin tidak menggunakannya setiap hari, tapi ketika keadaan mendesak, itu yang menyelamatkan kita. Banyak mama yang bilang, tapi aku gajinya pas-pasan, gimana mau dana darurat? Aku paham sekali. Dan justru karena itulah dana darurat penting. Karena kalau kondisi kita pas-pasan, kita tidak punya ruang untuk salah. Walaupun kecil, sedikit demi sedikit, tetap punya dampak besar. Misalnya, Mama hanya bisa menyisihkan Rp5.000 sehari. Dalam sebulan, itu sudah sekitar Rp150.000. Dalam setahun, itu hampir 2 juta. Pelan, tapi pasti. Orang-orang sering berpikir bahwa dana darurat itu harus langsung sempurna, harus langsung 6 bulan pengeluaran.
Dan itu penting juga, karena kita butuh hal-hal yang membuat kita bahagia. Setiap ibu butuh perasaan bahwa ia juga merawat dirinya sendiri. Tapi tabungan biasa bukan pondasi, ia hanya hiasan rumah. Dan karena itu, tabungan biasa mulai setelah dana darurat terbentuk, setidaknya sebagian orang bertanya, berarti tabungan lain gak boleh jalan dulu? Boleh, tapi kecil saja. Fokus tetap di dana darurat terlebih dulu. Karena tanpa pondasi itu, tabungan apapun bisa habis sewaktu-waktu. Dan kembali lagi ke titik awal. Aku tahu, kehidupan finansial tidak selalu mudah. Gaji naik, tapi kebutuhan juga ikut naik. Anak bertambah besar, biayanya ikut bertambah. Harga barang-barang naik terus, tapi penghasilan tidak selalu ikut. Dan semua itu sering bikin kita merasa buntu. Tapi perjalanan finansial itu seperti perjalanan spiritual. Kita melangkah sedikit demi sedikit. Tidak perlu sempurna, tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting, kita bergerak. Selama bertahun-tahun, aku belajar bahwa ketenangan dalam keuangan itu bukan datang karena penghasilan besar, tapi karena memiliki sistem. Dan dana darurat adalah bagian paling kuat dari sistem itu. Ketika Mama mulai punya dana darurat, walaupun belum sempurna, Mama akan merasakan perbedaan besar. Mama jadi tidak lagi panik kalau ada hal mendadak. Tidak lagi merasa terjebak, dan keputusan-keputusan finansial lainnya jadi lebih mudah dibuat. Setelah itu, barulah tabungan biasa bisa berjalan dengan lebih santai. Karena kita menabung, bukan karena merasa terpaksa, tapi karena memang ingin mencapai sesuatu. Menabung jadi terasa lebih ringan. Aku ingin Mama membayangkan momen ketika tabungan-tabungan Mama mulai penuh, cicilan mulai berkurang, dan Mama punya dana darurat yang cukup. Membayangkan rumah tangga yang lebih stabil. Membayangkan Mama bisa mengambil keputusan dengan tenang, tanpa rasa takut. Dan semuanya bermula dari langkah kecil. Memilih untuk memprioritaskan dana darurat. Ada Mama yang mulai dari 20.000 seminggu. Ada yang 50.000, ada yang 10.000 per hari. Semua itu valid. Tidak ada jumlah yang terlalu kecil, karena yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Air laut yang luas dimulai dari tetes-tetes kecil. Perjalanan panjang dimulai dari satu langkah. Dan langkah pertama dalam membangun keuangan keluarga adalah dana darurat. Aku harap setelah Mama mendengar ini, Mama bisa melihat perjalanan finansial dengan lebih lembut dan lebih penuh kasih. Kita tidak sedang berkompetisi dengan siapapun. Kita hanya ingin memastikan keluarga kita aman, nyaman, dan tidak mudah goyah. Jika Mama butuh panduan lengkap tentang cara memulai dana darurat, cara menghitung jumlahnya, cara menyimpannya, atau ingin dibuatkan tabel, spreadsheet, atau sistem otomatis, tinggal bilang, aku sangat senang membantu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Semoga obrolan kita malam ini bisa memberi ketenangan, kejelasan, dan harapan baru. Aku Mama Arsel. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.